Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Mr. Endro Siswanto SPDI, Headmaster of MTS Manbaul Ulum Buntaran, Honorable all teachers, respectable all my beloved students. First of all, let us pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us blessings and mercies, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation without any troubles and obstacles. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, from stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to Islamiyah era. That is Islam religion, the truth religion in this world and hereafter. My beloved students, now you are joining the program that is Matsama MTS Manbaul Ulum Buntaran 2021, and I hope that you will join this program from the beginning until the end. Anak-anakku yang aku sayangi, selamat mengikuti kegiatan Matsama MTS Manbaul Ulum Buntaran 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk memberikan materi tentang kebahasa Inggrisan di MTS Manbaul Ulum Buntaran. Kenapa? Karena Bapak Kepala Madrasah menganggap penting dimasukkannya materi kebahasa Inggrisan ke acara atau ke dalam program Matsama pada tahun ini, dikarenakan ada beberapa siswa baru belum tahu mungkin kebiasaan kita bagaimana, dan juga untuk merefresh atau menyegarkan kembali ingatan atau memori kalian untuk kelas 8 dan kelas 9, yang mana tentunya kita sangat terganggu sekali dengan adanya COVID. Kegiatan normal kita praktis sangat terganggu sehingga tidak bisa berjalan dengan seperti sebelum-sebelumnya. Anak-anakku yang aku sayangi, yang kami sayangi, saya mau menyampaikan tentang kebahasa Inggrisan, tapi sebelumnya izinkan saya ngomong secara luas dulu. Apa itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain dengan menggunakan tanda. Jadi kemampuan berkomunikasi atau menyampaikan pesan dengan manusia yang lain dengan menggunakan tanda. Nah, tanda ini salah satunya adalah dengan mulut atau suara. Ada lagi tanda dengan tangan atau gestur dengan anggota badan. Seperti saya menunjuk ke sana, itu sama dengan bahasa juga. Bahasa isyarat namanya ya. Nah, berkaitan dengan bahasa lesan ini atau dengan bahasa mulut atau suara ini, ada bermacam-macam jenisnya dalam hal daerahnya, seperti negara atau di belahan dunia banyak sekali bahasa, dan kalian kalau tahu semuanya bagus sekali, tetapi cukup tahu satu saja bisa melingkupi seluruh dunia itu, yaitu dengan menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Maka dari itu penting sekali kalian bisa bahasa Inggris. Tahu saja kosakata berapa ya, 100.000 kosakata begitu, kamu tahu bisa mempraktekannya, itu bagus, karena kita tidak tahu, siapa tahu kalau kita akan ketemu dengan orang asing itu maksudnya orang luar negeri. Tidak harus dari orang dari Inggris atau tidak harus orang dari Amerika, tetapi mungkin orang dari Thailand. Seperti saya punya paman itu dari Thailand, ini cerita nyata. Namanya Uncle Pat, paman Pat, namanya Pat begitu. Setiap kali paman Pat itu dari Thailand telepon ke rumah, itu yang kami pakai berkomunikasi itu bukan bahasa Thailand atau bahasa Indonesia, tetapi kami menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalau dengan bule itu tante. Ya, kalau dengan istrinya itu menggunakan bahasa Arab karena mereka bertemu di Arab. Gitu. Tapi kalau dengan saya menggunakan bahasa Inggris. Itu pentingnya bahasa Inggris. Nah, ini saya mau cerita.
Ada cerita, ini cerita dari guru saya waktu saya sekolah dulu. Pentingnya kita memahami bahasa, pentingnya kita tahu bahasa. Yaitu cerita tentang anak mencuri mangga. Ini mungkin G berapa sudah pernah saya cerita nih ya, tidak tahu G7, 8 atau G9 sudah pernah saya cerita nih tentang anak yang mencuri mangga. Ini kejadiannya saya tidak tahu nyata apa tidak, tapi guru saya menceritakan, kemudian saya ceritakan ke kalian. Itu ceritanya di daerah transmigrasi, anggap aja namanya daerahnya di daerah Sumatera begitu ya. Di sana itu dihuni oleh transmigran atau orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang baru yang lain. Itu dari Jawa ada, kemudian dari Papua ada, tapi kalau Papua transmigrasi lucu, bukan Papua, dari Madura dan Jawa. Ya, si anak itu berasal dari suku Jawa. Kemudian dia punya tetangga di sebelah, selisih 2 rumah gitu ya, itu orang Madura. Nah, bapak dari Madura itu mempunyai kebun mangga yang sangat luas, mangganya manis, besar-besar. Jenisnya mangga apa saya tidak tahu. Dan si anak yang dari Jawa itu rumahnya tidak ditanami buah mangga, sehingga karena dia suka buah mangga dan tetangganya punya, nah, biasanya anak-anak itu mencuri gitu kan. Nah, suatu hari dengan temannya dia berencana untuk mencuri buah mangga. Ketika mengendap-endap, tengok kiri kanan tidak ada orang, aman, maju, masuk lewat pagar, karena anak kecil kan mudah untuk menerobos atau berobos, itu ya penak begitu ya. Nah, kemudian mereka memilih satu pohon yang buahnya lebat. Setelah itu mencoba untuk mengerah, memetik. Dipetiklah satu mangga, tapi metiknya itu mereka manjat gitu kan. Nah, sialnya Bapak Madura yang punya itu berada tidak jauh dari pohon itu. Dia sedang ngerinciki kayu. Ngerinciki kayu itu membersihkan dahan-dahan yang dia potong, dan mendengar ada suara anak kecil kok agak rame, itu apa. Nah, kemudian ternyata anak-anak itu sedang mencuri. Nah, bapak dari Madura itu membawa arit ya, celurit, karena dia berasal dari Madura, aritnya kita sebut aja celurit. Nah, kemudian sambil teriak-teriak lari menuju ke arah si anak yang sedang mencuri tadi. Cong, ngomong apa, bla 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 gitu kan, saya tidak tahu bahasa Madura ya, bla 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 bla, cong bla 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 gitu, ngomong apa. Si anak kemudian dengar, ada yang punya, langsung dia terjun, untung kakinya tidak patah, terjun, kemudian dia lari pulang. Kemudian dia lari. Mereka lari pulang ke rumah karena melihat orang Madura atau bapak dari Madura itu mau membacoknya. Dan mereka lari mengadu kepada bapak. Maksudnya ya mengadu karena anak kecil. Bapaknya kasih, Pak, aku harus dibacok wong Madura. Saya mau dibacok bapak Madura. Nyapa mbundaro jujuk teko karo nggon. Padahal si anak itu tadi mencuri kan. Nah, kemudian bapaknya pasang badan. Orang Madura datang ke depan rumahnya, kemudian bapak si anak yang orang Jawa tanya, Pak, kenapa sampean mau membacok anak saya? Terus bapak dari Madura ngomong, enggak Pak, saya enggak mau membacok, saya mau ngasih tahu mangga yang di situ masih mentah, jangan makan yang itu atau jangan peti yang itu, peti yang di sana, yang di sebelah, di kebunnya sebelah sana ternyata ada kebun lagi, itu sudah masak-masak, sudah matang. Oh, gitu bapaknya si anak begitu ceritanya, sehingga si anak baru paham. Oh, mang bapak emang ngepong aku ngarep ndute le sing kuwi aja mbok ra. Kalau sing yang buri kono aja kuwi. Nah, tapi mereka karena ndak tahu bahasa Madura, sehingga mereka
mengira itu mau dibacok. Nah, itulah pentingnya kita memahami bahasa dari daerah lain atau bahasa dari tempat lain. Ya, itulah tadi cerita tentang mangga dan Bapak Madura. Maka dari itu, anak-anakku yang aku sayangi, penting sekali dan tidak ada salahnya kalian menguasai bahasa. Gitu ya. Tapi karena di sini bahasa Inggris adalah bahasa internasional menyeluruh, penting sekali kamu tahu bahasa Inggris atau bisa menguasai bahasa Inggris. Maka dari itu, saya akan ngomong lebih mengerucut lagi. Kita ngomong tentang bahasa di sekolah kita, yaitu program-program kebahasaan Inggris di MTS Manfaul Ulum Buntaran. Tadi saya ngecek itu ada 4. Ya, tapi yang kelihatan sangat sekali ada 2 atau 3. Dan kalian sudah pernah mengikutinya bagi yang kelas 8 dan kelas 9. Yang kelas 7 karena belum tahu, ikuti saja. Nanti kalian juga akan tahu. Dan ini dengan catatan COVID selesai. Karena belajar bahasa itu kita membutuhkan lingkungan yang mendukung. Seperti kalian tahu enggak di Pare sana, kampung Inggris. Di Pare kalau waktu zaman saya dulu ke sana, itu saya sangat tercengang sekali melihat orang berada di wartel. Wartel itu warung telepon, zaman saya ada 2003 ya. Kalau kamu mungkin udah enggak ada wartel karena sekarang semua bawa HP. Di wartel itu mereka jagongan atau ngomongnya pakai bahasa Inggris. Beli makanan di warung pakai bahasa Inggris. Ketemu di jalan pakai bahasa Inggris. Di kos-kosan pakai bahasa Inggris juga, sehingga lingkungannya sangat mendukung. Dan ini untuk bisa belajar bahasa itu kita harus ada kebiasaan atau habit. Ya, maka dari itu dengan syarat COVID selesai, insya Allah kita akan bisa lebih maksimal lagi memaksimalkan atau mempraktekkan program-program kita ini. Tapi kalau kita masih daring dan kalian pengawasannya sangat kurang juga, dan saya kami tidak tahu kamu di rumah belajar atau main game atau dolan atau tidur, kita kan tidak tahu. Yang tahu orang tua kalian. Makanya sebenarnya era pandemi ini sebenarnya gurunya adalah orang tua, itu betul. Maka peran orang tua sangat penting. Baik, kembali ke materi ya, kembali ke bahasa Inggrisan. Anak-anakku yang aku sayangi, yang kami sayangi, di MTS Manfaul Ulum ada beberapa program tentang kebahasa Inggrisan. Yang pertama adalah kemampuan untuk berpidato. Kita menyebutnya IST. Sebenarnya tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi IST di sini kita juga mempelajari bahasa lain ya, yaitu bahasa Arab gitu kan. Tapi kita ngomong bahasa Inggrisnya saja, yaitu IST, yaitu singkatan itu dari English Showtime, yaitu waktu untuk menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris. Kita biasanya melakukan IST ini seminggu sekali, karena dulu kita masih bisa mengikuti kegiatan dengan normal. Biasanya akan dibagi menjadi beberapa grup. Jadi mungkin kelas 7, kelas 8, kelas 9 dibagi menjadi beberapa grup, kemudian mereka menjadi grup 1, grup 2 atau grup 3, kemudian diberikan materi yaitu hafalan, pembukaan dan penutup bahasa Inggris. Pembukaan dan penutupan pidato ya, penutupan pidato bahasa Inggris. Itu mereka harus hafal. Dan bagi lulusan atau G1 sampai G7 itu adalah lagu wajib. Wajib tahu pembukaan dan penutup bahasa Inggris, karena ciri khas dari MTS kita itu salah satunya. Apakah bisa membantu, Pak? Bisa. Kita tidak tahu ya. Ilmu kita itu bermanfaatnya itu kita tidak bisa menentukan. Ya, jadi apakah bisa membantu? Bisa. Contohnya ada cerita ini ya, betul ini cerita nyata dari G1, yaitu Adin, Kak Adin itu Muhammad Nur Adin Islah dari Buntaran. Itu dulu belajar pidato bahasa Inggris juga di kita. Di sini karena murid di sini ya kita belajar. Dia juga ikut lomba-lomba pidato. Meskipun tidak juara, tapi waktu itu juara 1. Kemudian dia mau mendaftarkan diri di sekolah yang lebih tinggi, di salah satu SMK favorit di Blitar sana. Dan ditanya, kamu bisa bahasa, bisa pidato bahasa Inggris, Pak? Sudah, coba
langsung diterima. Siapa tahu, dan kita tidak tahu itu. Makanya penting sekali ketika kalian berada di sebuah sekolah, entah itu sekolahnya mana, kemudian sekolah punya program, ikutilah ya, ikutilah, karena suatu saat nanti program itu maksudnya kegiatan ya, atau ilmu yang diberikan ke kamu, ikutilah atau terimalah dengan rendah hati. Maka suatu saat nanti ilmu yang kamu dapat dengan rendah hati itu, ya kan, itu akan menolongmu, ya, akan menolong kalian. Maka dari itu ikutilah semua kegiatan atau program yang ada di sekolah kalian, dan nikmatilah, jalanilah ya, dengan serius juga, dengan bahagia juga, jangan menggerutu, karena kalau menggerutu berarti tidak ikhlas. Ya, contohnya maunya hafalan, karena IST itu isinya pidato, pasti nanti hafalan. Dan banyak sekali yang tidak hafal, yang hafal juga banyak, yang tidak hafal juga banyak. Maka ikuti hafalan dengan sungguh-sungguh, maka pasti kamu akan hafal, karena mudah sekali, dibaca sering saja nanti kamu pasti hafal. Seperti itu. Baik, sekali lagi, IST ini dilaksanakan, yang pertama ya, programnya adalah IST, dilaksanakan seminggu 1 kali, kemudian dibagi menjadi beberapa grup, dan teknisnya itu sebelum maju tugas saya sudah dibagi kemarin dengan Bapak Kepala Madrasah menyampaikan, nanti Bapak Indro tukang ngetes hafalan, kemudian saya Mr. Wahyu bagian tes waktu IST-nya. Jadi silahkan nanti kalian ketika mau setor hafalan ke Pak Indro, ketika IST hari H ke saya. Dan kalau kamu ikuti itu dengan sungguh-sungguh, pasti kamu akan hafal pidato bahasa Inggris dengan bagus. Begitu ya. Itu yang pertama tentang IST. Yang kedua itu tentang grammar. Grammar itu adalah, dalam bahasa Indonesia adalah tata bahasa. Kita kupas saja dulu, tata bahasa, toto boso. Ada toto kromo oleh bahasa Jawa, tapi berkaitan dengan sopan santun. Tapi toto boso bahasanya biar tertata, maka perlu kamu diajari atau belajar grammar. Gitu. Jadi di sini juga nanti akan belajar grammar. Kalau saya tidak muluk-muluk ya, saya hanya mematok mungkin grammarnya adalah tenses. Ya, tenses itu perubahan kata kerja dengan waktu, dan bisa dipraktekkan dengan kondisi tertentu seperti itu. Jadi kalau waktunya sudah terjadi, kamu pakai ngomong kata kerja bentuk keberapa, kalau akan terjadi pakai apa, dan seterusnya. Itu di grammar nanti mainnya. Kemudian pembelajaran grammar itu 1 minggu sekali. Ya, kalau saya biasanya tensis ya, grammar nomor 1, tensis nomor 1 sampai 16, pakai madhab 16 tensis, karena ada madhabnya 8 tensis, atau bahkan cuma 4 tensis saja, tapi saya menggunakan 16 tensis, karena saya lulusan dari Pare ya, dari BEC. Dulu Mr. Cullen mengajari saya tensis ada 16, ya sudah, saya pakai sampai sekarang, itu panutannya. Kemudian ada tambahan lagi, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Indro Siswanto meminta untuk dikasih vocabulary atau penambahan kosakata. Sudah disiapkan buku khusus, yaitu buku dari Gontor. Kemarin Pak Indro masih tahu, Pak nanti bukunya ini dari Gontor. Oke, saya oke saja. Jadi dari Gontor buku tentang vocabulary, nanti itu kita praktekkan setiap hari. Setiap jam 9 sampai jam setengah 10 kamu akan di briefing, kita akan drill ya. Drill itu kita akan ngomong bareng-bareng, satu sekolahan ngomong bareng-bareng vocabulary, kosakata. Jadi kamu nanti akan hafalan kosakata plus nanti dipraktekkan tentang vocabulary. Yang keempat, tidak kalah pentingnya berkaitan dengan karena kamu harus untuk bisa bahasa Inggris itu kamu harus terbiasa untuk habitual actionnya, untuk habitnya adalah ada English area di sekolah kita. Dulu kita pernah memakai English area waktu G1, G2, G3, G4 juga pernah, G5 sedang, G6, G7, G8, G9 corona.
Maksudnya G10 dan G9 sudah corona, jadi program-program agak susah untuk dijalankan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi English area, ada jam-jam tertentu di daerah-daerah tertentu kamu harus ngomong bahasa Inggris. Contoh, ketika istirahat jam setengah 10 sampai jam 10 harus ngomong bahasa Inggris. Kalau ada yang ngomong bahasa Indonesia, nanti dicatat, akan diberikan tugas tambahan gitu umpamanya. Saya tidak berani ngomong hukuman atau sanksi ya, kelihatannya kejam, tapi dikasihkan tugas tambahan, mungkin hafalan apa begitu. Kemudian English area di area tertentu, mungkin lewat di teras ini, di depan di teras harus menggunakan bahasa Inggris, atau menggunakan istilah-istilah English areanya ya. Kamu mau pergi ke toilet, kamu mau pergi izin ke koperasi, izin ke kantor, itu juga menggunakan bahasa Inggris. Dan juga kemarin Bapak Kepala Madrasah juga waktu rapat itu guru ditantang, agak ditekankan juga kita latihan juga menggunakan bahasa Inggris. Ya, meskipun hanya istilah-istilah tertentu ya, contoh Assalamualaikum, bolehkah saya masuk, mau pinjam apa, itu guru-guru di MTS Manfaul Ulum akan diaplikasikan itu, maksudnya akan dipraktekkan menggunakan bahasa komunikasi itu. Untuk apa? Agar nanti terbiasa. Ini ya memang susah, tetapi kalau kita biasakan akan mudah. Intinya dari belajar bahasa adalah itu, kebiasaan. Seperti itu ya. Baik, saya rasa itu untuk ke bahasa Inggrisan ya di MTS Manfaul Ulum hanya 4 saja ya, selain yang resmi adalah yang di mana itu di pelajaran bahasa Inggris resmi ya tetap diajarkan, tapi yang berkaitan dengan di luar itu berkaitan dengan bahasa Inggris adalah seperti itu tadi yang saya sampaikan. Maka semoga kalian bisa mengikuti kegiatan atau program-program di MTS Manfaul Ulum dengan lancar, dengan bahagia, dengan ikhlas, yang utama ya ikhlas, dengan bahagia dan dengan serius, dan semoga kelak kalian akan menjadi orang yang berhasil. Terima kasih, mohon maaf untuk yang tidak berkenan, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.